Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ayuhan netizen dimanapun kalian berada, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada salah satu video daripada Ustadz Sanjungan kaum Wahabi, dan untuk menyikat waktu mari kita dengarkan terlebih dahulu apa yang sudah dikatakan oleh salah satu Ustadz kaum Wahabi, yaitu Ustadz Abdurrahman Thayyib. Naudzubillah min dzalik. Sekarang ini ya, kalau kita perhatikan sebagian dai-dai kita ini sudah satu persatu berguguran, ngeri rasanya. Yang dulu mengatakan salafi, sekarang tobat dari salafi. Dulu mengatakan selawat nariyah syirik, bid'ah, sekarang mengatakan tidak bid'ah. Naudzubillah, ngeri sekarang ini. Ustadz tersebut bernama Abdurrahman Thayyib. Dia itu merasa sangat kecewa. Katanya, ngeri sekali ini. Ngeri sekali. Sekarang ini ada beberapa ustadz yang dulu katanya mengaku salafi, sekarang sudah tidak mau ikut salafi. Dia kecewa, teman-teman. Jadi Ustadz Abdurrahman Thayyib Al-Wahabi ini kecewa karena ada beberapa ustadz-ustadz kaum Wahabi yang sudah taubat. Bagi kami alhamdulillah. Dia kecewa. Katanya dulu ngaku salafi, mengatakan bahwasanya sholawat ini syirik, sekarang sudah tidak mengatakan syirik. Sholawat ini bid'ah, sekarang tidak mengatakan bid'ah lagi. Ngeri ini. Bayangkan bagaimana keras kepalanya Wahabi ini, Abdurrahman Thayyib. Orang bertaubat tidak mensyirik-syirikan kaum muslimin, malah dibilang mengerikan. Ini kan maunya kita itu harus mensirik-sirikan, ya, membid'ah-bid'ahkan, baru dia bangga. Tapi kalau ada ustadz-ustadz Wahabi yang sudah bertaubat kembali kepada jalan yang lurus, dia kecewa, sehingga dia mengatakan naudzubillahi min dzalik. Ngeri sekarang ini, ngeri sekarang ini. Ya Allah. Dan untuk membantah para ustadz-ustadz Wahabi yang mensirik-sirikan yang namanya apa itu sholawat nariyah maupun sholawat-sholawat yang lain, silakan simak video kami yang ini. Silakan simak. Sudah kami bantah itu. Bagaimana cara membantah orang yang mensyirik-syirikan sholawat nariyah. Intinya, orang yang mensyirik-syirikan sholawat nariyah itu karena mereka tidak faham ilmu nahwu, ilmu sharaf, dan ilmu-ilmu Islam yang lainnya. Sebab itulah mereka sangat kaku. Mereka keras. Kalau diberitahu mereka nggak mau tahu. Intinya kalau menurut mereka sudah bid'ah, ya bid'ah. Sehingga bagi orang yang memang mau membuka akal pikiran dan mau terus belajar, karena alam semesta tidak pernah berhenti untuk mengajar, maka insya Allah orang tersebut akan segera sadar dan tidak akan lagi membid'ah-bid'ahkan, mensyirik-syirikan saudara-saudaranya yang seiman. Karena kita tahu resiko daripada menuduh seorang muslim sebagai orang kafir ataupun sebagai orang musyrik, maka kekafiran ataupun kesyirikan itu akan kembali kepada salah satunya. Ini bahayanya mengkafir-kafirkan atau mensyirik-syirikan saudara seiman. Ketahuilah wahai saudaraku, utamanya kepada para kaum-kaum Wahabi, penyanjung ustadz-ustadz Wahabi, Wali Songo itu sibuk mengislamkan orang kafir. Lalu kenapa kita harus sibuk untuk mengkafirkan orang Islam? Ini sebuah pertanyaan yang harus kalian jawab dan harus kalian renungi secara mendalam. Buka hati kalian, buka pikiran kalian, sehingga kalian itu tidak pernah gampang untuk menuduh ini bid'ah, sesat, ini kafir, ini syirik. Alhamdulillah sekarang katanya Bapak Abdurrahman Thayyib, orang salafi atau Wahabi ini, dia sudah membocorkan kepada kita bahwa sebagian dari para ustadz-ustadz Wahabi atau salafi sudah sadar. Walaupun dia kecewa. Alhamdulillah. Ayo kita beri semangat, kita beri dukungan kepada para ustadz-ustadz Wahabi yang katanya sudah sadar.
Makanya belajarlah kepada ulama-ulama Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dan tolong kepada Bapak Abdurrahman Thayyib yang merasa dirinya itu sebagai orang yang mengikuti sunnah Nabi, ketahuilah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan kita untuk melakukan sebuah kedustaan. Dusta ketika berbicara bahkan itu dikecam oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan termasuk sebagai tanda dari kaum munafik, sebagaimana dalam hadis yang sudah sahih dan sangat populer, ayatul munafiqi salasun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda kaum munafik itu, ciri-cirinya orang munafik ada 3. Yang pertama adalah idza haddatsa kadzaba. Ketika orang itu berbicara, ketika dia menjelaskan sesuatu ataupun menjelaskan sebuah keterangan kepada para jemaahnya, kadzaba, orang itu berdusta. Itu ciri kaum munafik. Dan kita temukan banyak sekali para ustadz-ustadz Wahabi yang sudah melakukan sebuah kedustaan. Dusta atas nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dusta atas nama para imam, dusta atas nama Imam Asy-Syafi'i, dusta atas nama Imam An-Nawawi, dusta atas nama ulama-ulama Syafi'iyah, dusta atas nama Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Dusta, dusta dan dusta. Itulah yang kami temukan ceramah-ceramah yang disampaikan oleh para ustadz Wahabi. Ingat bagaimana kelak kalian para pendusta itu ketika sudah berhadapan di persidangan Allah dengan orang-orang yang kalian berdusta atas nama mereka, berdusta atas nama Imam Asy-Syafi'i. Ini banyak teman-teman dan kami sudah bongkar. Kami bukan fitnah dan kami siap berdiskusi dengan ustadz yang bersangkutan. Apabila kami memang memfitnah, itu kalian sudah tahu apa yang harus kalian lakukan kepada diri kami. Kami tidak pernah memfitnah. Kami hanya ingin meluruskan pernyataan-pernyataan yang sudah disampaikan oleh ustadz-ustadz Wahabi. Contoh, Abu Haidar As-Sundawi. Abu Haidar As-Sundawi Al-Wahabi ini, dia sangat tegas sekali menjawab sebuah pertanyaan yang datang dari jemaahnya tentang hukum membaca Al-Quran di sisi kuburan. Abu Haidar As-Sundawi mengatasnamakan Imamuna Asy-Syafi'i dan atas nama ulama-ulama Syafi'iyah. Kata Abu Haidar As-Sundawi Al-Wahabi, Imam Asy-Syafi'i maupun ulama Syafi'iyah menentang keras, melarang keras orang ngaji Al-Quran di sisi kuburan. Padahal kenyataannya tidak demikian. Bahkan Imam Asy-Syafi'i maupun ulama-ulama Syafi'iyah justru menganjurkan kita untuk mengaji Al-Quran di sisi kuburan. Ketika kita ziarah kubur, kayak kita dianjurkan oleh beliau-beliau semua. Maka sangat heran apabila ada orang yang mengatasnamakan orang yang paling ikut sunnah tetapi melakukan kedustaan. Na'udzubillahi min dzalik. Ada juga yang berdusta atas nama Imam Asy-Syafi'i tentang masalah jumlah sholat tarawih. Berapa rakaat sebenarnya sholat tarawih yang lebih disenangi oleh Imam Asy-Syafi'i, yaitu 20 rakaat atau 23 sakwitirnya. Tetapi ada ustadz yang disanjung oleh kaum-kaum Wahabi, komentator-komentator Wahabi yang sudah berani mengatasnamakan Imam Asy-Syafi'i. Kata si ustadz itu, Imam Syafi'i dengan ulama Syafi'iyah sholat tarawihnya berbeda. Kalau Imam Syafi'i lebih senang sholat tarawih sebanyak 11 rakaat sakwitirnya. Kalau Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah lebih senang 23 sakwitirnya. Padahal pernyataan itu merupakan kedustaan. Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Karya Imam Syafi'i sendiri maupun ulama-ulama Syafi'iyah, jelas Imam Syafi'i lebih senang sholat tarawih sebanyak 20 atau 23 rakaat sakwitirnya. Itu dalam kitab berdasarkan riwayat yang sudah datang dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dan di kota Mekah dilakukan sholat qiyamul Ramadan atau tarawih sebanyak 20, kemudian mereka witir 3 rakaat. Itu yang terdapat dalam kitab Maka ustadz tersebut sudah jelas melakukan sebuah kedustaan dan kami siap untuk diskusi dengan ustadz tersebut. Siapa ustadz itu? Tiada lain tiada bukan, dia adalah Zulkarnain El-Maduri. Kami sudah lama mengajak dia diskusi, tetapi dia selalu ngeles, bla 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 dan semacamnya. Entah Allah alam apa penyebab dia itu tidak mau diskusi.
Sutat-sutat Wahabi yang berdusta atas nama Imam An-Nawawi, contohnya Zainal Abidin Al-Wahabi, Firanda Andirja Al-Wahabi, kemudian Badrussalam LC Al-Wahabi, Farhan Abu Furaihan Al-Wahabi. Ini Imam An-Nawawi, ya Allah. Mereka berempat ini dusta atas nama Imam An-Nawawi. Kalau Zainal Abidin Al-Wahabi, dia berdusta atas nama Imam An-Nawawi tentang hukum mengusap wajah setelah selesai berdoa. Dusta. Dia katakan Imam An-Nawawi mengatakan bid'ah, sesat, mengusap wajah setelah kita selesai berdoa. Padahal sudah sering saya katakan, kami buka tuh kitabnya langsung dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Justru Imam An-Nawawi menyatakan di antara tata krama kita berdoa kepada Allah adalah setelah selesai berdoa kita mengusap wajah dengan kedua telapak tangan. Ini pernyataan Imam An-Nawawi sendiri dalam kitab beliau. Maka jelas Zainal Abidin berdusta atas nama Imam An-Nawawi. Terus Firanda Andirja maupun Farhan Abu Furaihan Badrussalam LC Al-Wahabi ini berdusta atas nama Imam An-Nawawi tentang hukum melafadzkan niat. Kata mereka bertiga ini kompak dusta atas nama Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab katanya mengkritik ulama-ulama yang menganjurkan melafadzkan niat. Padahal tidaklah begitu kenyataannya. Imam An-Nawawi justru dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab maupun dalam kitab beliau yang lain justru menganjurkan kita kaum muslimin untuk melafadzkan niat. Dan kami siap berdiskusi dengan ustadz yang bersangkutan yang sudah melakukan dusta atas nama Imam An-Nawawi. Oleh sebab itu, ayo pada saudaraku semuanya, jangan pernah kalian itu tertipu oleh para ustadz-ustadz yang katanya paling sunnah, tetapi sunnah mana, sunnah Nabi siapa yang menganjurkan kita berdusta? Tidak ada sunnah Nabi untuk berdusta, tidak ada. Ada juga ustadz Wahabi, dia berteriak-teriak, Rasulullah, tidak ada seorang pun yang mencium kaki beliau. Ya Allah, padahal terlalu banyak hadis sahih di mana sahabat mencium kaki Nabi. Bahkan ada 2 orang Yahudi mencium tangan dan mencium kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa ini tidak termasuk dusta atas nama Nabi? Mengatakan tidak ada orang yang mencium kaki Nabi, padahal terlalu banyak hadis sahih yang menjelaskan sahabat kek, bahkan 2 orang Yahudi kek, beliau semuanya mencium tangan dan kaki Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan tidak ada, bukan tidak ada dalilnya, tapi mereka itu minim dalil, minim referensi, minim bahan bacaan. Sebab itulah kami sarankan kepada siapapun, utamanya kepada orang yang sudah mengajar umat, perbanyak belajar sebelum Anda sering mengajar. Jangan pernah berhenti belajar, sebab alam semesta tidak pernah berhenti mengajar.